猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion berhasil menerobos ke tahap puncak Dewa Bintang 9. Namun, Xion tidak berhenti sampai di sana. Ia masih terus melanjutkan kultivasinya. Di sisi lain, sosok Dewa Taisu masih ingin menghancurkan menara pembantaian. Akan tetapi, tak lama kemudian, sosok sang ratu muncul dan langsung memotong dua bagian dari Dewa Taisu. Dan scene pun berganti. Begitu pernyataan ini keluar, semua praktisi keabadian yang ada di sana langsung tersentak. Karena begitu nama sang ratu menyebar ke seluruh dunia, itu bisa menyebabkan kegemparan di hati siapapun. Namun, sebelum semua orang bisa melihatnya dengan jelas, ketika mereka ingin melihat lebih dekat, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang. Dan kini, kita hanya bisa menyaksikan sekelompok besar praktisi keabadian yang masih terlihat syok dan tidak tahu apa yang mereka lihat sebelumnya. Terima kasih ratuku, berkat kekuatan Anda, menaraku masih bisa bertahan, ucap Dewa Iblis Tianhe kepada sang ratu. Di menara pembantaian, Dewa Iblis Tianhe mengepalkan tinjunya pada sang ratu, karena dalam situasi barusan, sang ratu adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan serangan ganas dari makhluk besar seperti Dewa Taisu. Jangan terlalu memikirkannya, aku hanya melindungi suamiku. Bagaimana jika dia cemburu? Jika kamu mengatakan itu, ucap sang ratu sambil menyilangkan tangannya. Adapun Dewa Iblis Tianhe yang memegang tinjunya dan juga menangkupkan tangannya, dia langsung mengurutkan keningnya ketika mendengar ucapan sang ratu ini. Di matanya tercermin bahwa sang ratu menatap Xion yang sedang duduk bersila, dan mata wanita itu tampaknya tidak bisa berpaling dari sosok Xion. Sementara itu, suara dengungan bisa terdengar di menara pembantaian dengan Xion yang sebagai pusat energi iblis dan sumber energi dewa di sekitarnya membentuk sebuah pusaran. Lalu, mereka masih dengan panik mengembun menuju sosok Xion. Kali ini, aura di tubuh Xion bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Selain itu, warna bintangnya juga berubah menjadi warna putih. Adapun Lord Bintang dan Tiannya kini telah menembus angka 5 miliar sumber energi. Angka ini dapat mengejutkan semua orang jika mengetahuinya. Kemudian, setelah Xion menembus hingga 5 miliar, lautan bintangnya tampaknya masih mengembun dengan kecepatan yang semakin cepat. Bahkan, daripada disebut mengembun, itu lebih seperti letusan dari lautan bintang yang terkandung di dalam tubuh Xion sendiri. Xion juga merasakan bahwa memang ada sesuatu yang berbeda dan butuh beberapa saat untuk memahami mengapa lautan bintang di dalam tubuhnya meletus dengan sangat luar biasa. Ternyata begitu. Aku tidak menduga jika lautan bintang ganda ini akan bergabung menjadi satu, ucap Xion yang cukup terkejut dengan adegan ini. Faktanya, selain lautan energi yang berhubungan dengan cepat, sebagian besar terciptanya energi itu adalah karena warisan energi milik Xion sendiri. Hanya saja, itu tidak lagi tersembunyi di dalam lautan bintang ganda seperti sebelumnya. Tetapi, dua digabungkan menjadi satu, sehingga menjadi latar belakang energi Xion. Pada saat ini, Xion tidak merasakan adanya tekanan, dan dia pun membiarkan semua lautan energi dewanya masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian, setelah beberapa saat, itu berubah menjadi lautan bintang yang dengan cepat mengembun dan bergegas menyatu dengan lautan bintang lainnya seperti semburan air. Jelas, dengan kecepatan yang mengerikan seperti ini, Xion diharapkan dapat langsung menembus jumlah 100 juta lautan bintang pada kesempatan ini. 6 miliar. Tidak, 7 miliar. Sungguh kecepatan yang mengerikan, gumam Xion di dalam hatinya. Sejauh ini, kultivasi Xion masih berjalan lancar, dan sosok sang ratu juga terus berusaha mengalahkan orang-orang dari dunia Taisu pada saat yang krisis, dan menjaga kultivasi Xion adalah hal yang sangat penting baginya. Pada saat yang sama, ketika monster raksasa dari dunia Taisu rusak parah, di dunia Taisu ada raksasa gelap yang tersembunyi di kehampaan. Tapi, itu bukanlah sebuah bintang ataupun dunia. Itu adalah benda terbang raksasa di dalam sebuah kota. Meskipun itu bukan bintang, ukurannya masih lebih besar dari bintang kelas tinggi, dan di depannya ada raungan yang rendah. Kemudian, jika memperhatikan sekeliling, ada ratusan orang dari dunia Taisu yang perlahan maju dalam kehampaan.
Pada saat ini, kerumunan rendah dari ratusan Dewa Taisu ini tampaknya sudah sangat mengkhawatirkan untuk bagian dalam kotak itu. Dan tiba-tiba ada siluet yang melesat keluar dari dalam kotak hitam emas itu. Setelah itu, sebuah suara rendah datang dari kotak hitam emas itu dan seolah-olah suaranya bergema melalui kekosongan di sekitar. Bagaimana situasinya? 5 orang mati pada waktu yang hampir bersamaan. Dan mereka juga memanggil binatang raksasa itu. Tapi binatang itu ternyata berhasil dipukul dengan keras, ucap salah satu Dewa Taisu. Apakah lokasinya sudah ditemukan? Tanya sosok yang berada di dalam kotak hitam. Aku sudah mengunci lokasinya. Kita hanya perlu bergerak, jawab salah satu Dewa Taisu. Taisu 701, kamu akan memimpin 20 orang untuk pergi ke sana. Pastikan untuk mengetahui siapa orang yang membunuh pasukan kita, ucap sosok yang berada di dalam kotak itu. Suara dari sosok yang ada di dalam kotak emas hitam itu keluar lagi. Dan ketika suaranya jatuh, sebuah lorong muncul dari kotak emas hitam itu. Dan dari dalam lorong itu muncul 20 sosok yang bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Pergilah dengan 2 monster raksasa. Cobalah untuk merebut kehidupan sebanyak mungkin di sana. Dan buat dia merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Bunuh dia seumur hidup, ucap sosok yang ada di dalam kotak itu. Dan 20 orang itu pun langsung menangkupkan tinju mereka. Lalu ketika 2 monster raksasa memutar tubuh besarnya untuk bergerak, 20 orang itu pun langsung pergi menuju kekosongan. Kemudian setelah bergerak maju sejauh 10.000 kaki, monster-monster raksasa itu membuka mulut mereka lebar-lebar. Dan bola cahaya melonjak keluar. Segera bola cahaya itu meledak ketika sampai di ujung yang jauh. Setelah itu bola cahaya lain langsung muncul di gambar yang gelap. Dan cahaya menyilaukan itu juga menerpa sekeliling. Lalu dengan keras kekosongan itu tiba-tiba bergetar. Dan bola cahaya ini tampak diledakkan kekosongan sampai membentuk lubang cacing. 2 monster raksasa itu juga langsung bergerak maju. Tapi karena mereka begitu besar, pergerakan mereka tampak lambat. Namun faktanya, kecepatan terbang mereka tidak lambat. Lebih tepatnya, mereka sebenarnya sangat cepat. Akan tetapi, untuk melewati kekosongan, hanya lubang cacing bagi pengguna perahu yang dapat dicapai dengan cara tercepat. Dan lubang cacing yang terbuka dengan cara ini sangatlah tidak stabil. Namun, jelas bahwa kedua monster raksasa ini tidak takut akan ketidakstabilan kekosongan. Itu karena bahkan jika tubuh besar mereka tidak stabil, mereka tidak akan terhalang secara serius. Kali ini, dunia Xuanyin benar-benar memprovokasi kekuatan dari dunia Taisu dan mulai mengganggu keseimbangan dunia. Tidak hanya itu, tetapi di Istana Dewa Pemburu dari dunia Xuanyin juga perlahan menghilang saat ini. Sosok Jushi pun ditangguhkan di atas kekosongan, tinjunya mengepal dan niat membunuh melonjak di matanya. Setelah begitu banyak orang-orang dari dunia Taisu yang mati, aku yakin dunia Taisu akan segera mengirim lebih banyak orang lagi. Jika demikian, aku harus mengambil tindakan. Lalu, jika dunia ceroboh, bahkan jika aku tidak dapat membunuh sang ratu, setidaknya aku bisa mengkonsumsi kekuatannya lagi, ucap Jushi sambil mengerutkan keningnya dan matanya menunjukkan pandangan serius. Ia sepertinya sudah tahu bagaimana keadaan sang ratu sekarang. Meskipun kekuatannya masih sangat kuat, sang ratu sebenarnya sudah mati. Dan sekarang dia hanya memiliki kekuatan yang tersisa. Jadi, hanya pengguna kekuatan yang terus-menerus adalah cara terbaik untuk melenyapkan sang ratu. Apakah kamu sudah sangat senang karena mengambil tubuh avatarku? Tapi sayang sekali, aku memiliki beberapa tubuh avatar seperti ini. Gumam Jushi pada dirinya sendiri. Dan ekspresinya tampak sangat dingin. Saat ini, Jushi sedang berada di danau, tapi dalam kegelapan danau di depannya, Jushi segera melihat sekitar dengan tenang. Itu karena ada sosok yang duduk bersila di sana, dan jumlahnya tidak dapat ditentukan. Pada saat ini, ada 2 sosok yang tiba-tiba membuka mata mereka, dan ada rantai merah tergantung pada leher mereka, yang juga tiba-tiba pecah dengan keras. Detik berikutnya, 2 sosok itu pun bergegas keluar dari dasar danau yang gelap, dan seluruh danau pun langsung terangkat karena pergerakan keduanya. Pasukan Istana Dewa Pemburu, dengarkan dan ikutilah perintahku. Kita akan bergerak untuk melakukan pertarungan, ucap Jushi sambil berteriak keras. Suaranya mengandung kekuatan keabadian dan itu menyebar di setiap planet di sekitarnya. Kemudian dilihat bintang-bintang dari kejauhan, sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat dari atas bintang-bintang itu menuju seperti pasukan yang semuanya mengendarai binatang terbang. Kali ini, semua orang kaisar keabadian yang kuat, ikuti aku untuk membunuh musuh, ucap Jushi yang suaranya bergema melalui kehampaan seperti guntur. Bahkan, jika melihat sekeliling, ada ratusan ribu sosok di sini. Dalam ratusan ribu pasukan ini, sepertinya tidak ada yang merasa ketakutan. Itu karena dalam perang masa lalu, Istana Dewa Pemburu tidak pernah dikalahkan.
Ratusan ribu tentara perkasa sudah menjadi tulang punggung dari Istana Pemburu Dewa, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Bisa dikatakan Istana Pemburu Dewa adalah kekuatan yang paling kuat di dunia Xuanyin kali ini. Pada titik ini, Jushi tampaknya mengerti bahwa Istana Pemburu Dewa tidak memiliki jalan keluar kecuali untuk memulai peperangan, meskipun mereka harus melawan sosok sang ratu. Selain itu, setelah Avatar Yonghe dan Xiaoyan bertarung melawan satu sama lain, ada rasa ancaman kuat yang dirasakan oleh Jushi dari Xiaoyan yang menyebabkan Jushi mewaspadai keberadaan Xiaoyan. Pada saat ini, pasukan dari Istana Pemburu Dewa telah berkerumun di dalam kehampaan, tetapi semuanya masih melayang di udara seolah-olah mereka masih sedang menunggu sesuatu. Tidak ada keraguan tentang kekuatan pasukan ini, tetapi jika hanya mengandalkan pasukan ini saja, Jushi masih merasa bahwa ini jauh dari kata cukup. Meskipun dia juga tahu bahwa dunia Taisu juga akan mengambil tindakan, tetapi menurut pengalaman sebelumnya, Jushi tidak bisa mengendalikan pasukan Taisu yang terlalu sombong. Dalam situasi ini, jika Jushi ingin menyelesaikan Xiaoyan sekaligus sang ratu, dia berpikir dia harus mengendalikan dirinya sendiri dan tidak mengandalkan orang lain. Lalu, setelah beberapa saat, terdengarlah suara auman binatang buas yang sangat keras, dan itu datang dari ujung yang jauh. Dengan auman binatang buas ini, semua pasukan pemburu dewa bisa merasakan tekanan yang sangat kuat, yang bahkan langsung menyerang ke dalam jiwa mereka. Di dalam kehampaan, pasukan ratusan binatang buas berkumpul dari binatang-binatang sekitarnya, dan di depan binatang buas ini ada naga raksasa bersayap 6 dengan sisik merah gelap di sekujur tubuhnya. Naga merah bersayap 6 ini memimpin pasukan yang beranggota ratusan binatang buas, dan ketika mereka datang, auman binatang buas langsung bergema di kehampaan. Kini, ada pasukan dari ribuan pemburu dewa, dan juga ada ratusan pasukan binatang buas yang menjadi senjata bagi Istana Pemburu Dewa untuk melawan sang ratu. Ini adalah pertempuran terbesar untuk mereka, tetapi mereka tidak memiliki ketakutan sedikit pun, yang bahkan ada raungan bersemangat yang dikeluarkan oleh pasukan itu. Kita akan memenangkan pertempuran ini, ucap semua orang dengan bersemangat. Kini, ratusan ribu orang dan juga ratusan binatang buas yang melayang di udara menunjukkan semangat mereka untuk memenangkan peperangan ini. Melihat semangat dari pasukan yang menggebu-gebu, Jushi pun langsung terbang ke udara dan mendarat di depan semua pasukan. Semuanya pergi bersamaku untuk perang ini. Kali ini kita akan membunuh sang ratu, ucap Jushi yang segera berteriak. Kali ini dia sudah mengarahkan semua pasukan di Istana Pemburu Dewa. Jadi ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang sang ratu. Di sisi lain, karena Jushi sudah menyelidiki tentang sang ratu sebelumnya, dia sudah tahu bahwa saat ini sang ratu tidak membawa pasukannya. Jadi jika dia bisa membentuk gerakan pengepungan dan juga bergabung dengan dunia Taisu, maka dia percaya bahwa kali ini mereka akan pasti mengalahkan sang ratu. Bahkan, jika mereka tidak bisa memusnahkan sosok sang ratu, untuk sang ratu yang sudah mati, selama dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Xiaoyan, pertempuran ini akan menghabiskan banyak energinya. Oleh karena itu, ketika kekuatan yang tersisa sudah habis, sang ratu akan binasa dengan sendirinya. Inilah yang dipikirkan Jushi pada saat ini. Mata Jushi pun menunjukkan keganasan dan niat membunuh yang kuat. Ia berpikir bahwa jika peperangan ini akan menjadi pertempuran yang berat, tapi itu akan sepadan jika dia bisa melenyapkan sang ratu. Itu karena wanita itu adalah tembok terbesar yang menghalanginya selama ini. Sementara itu, ketika semua pasukan mendengar kata sang ratu, ratusan ribu pasukan yang tadinya bersemangat jelas menjadi terdiam. Tetapi, keheningan ini terjadi hanya sesaat. Lalu tak lama kemudian, mereka pun kembali bersorak dengan penuh semangat. Jelas, dengan perubahan waktu, era ketika sang ratu menghilang masih sangat lama untuk di dunia Xuanyin. Sehingga, kekuatan sang ratu sudah menjadi rumor yang tidak dipercayai oleh semua orang. Hal ini dikarenakan ada sangat sedikit orang yang pernah melihat langsung sosok sang ratu ini, dan juga tidak ada banyak orang dari era sang ratu yang masih bisa bertahan hingga saat ini. Karena itu, tidak banyak yang benar-benar memahami kekuatan sang ratu yang sebenarnya. Setidaknya, di mata mereka, Istana Pemburu Dewa adalah kekuatan yang tidak terkalahkan, dan mereka juga berpikir, bahkan jika mereka harus berhadapan dengan sosok sang ratu, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Pada saat ini, dengan lambaian lengan bajunya, Jushi kembali membentuk formasi awan langit di atas Istana Pemburu Dewa. Tak lama kemudian, seberkas cahaya dari pusat formasi awan langit meledak di dalam kekosongan, dan energi yang kuat mendistorsi kekosongan hingga benar-benar merobek celah di antara kehampaan. Semuanya, bersiaplah, kita akan pergi, ucap Jushi sambil berteriak. Suara Jushi bergema di kehampaan. Setelah itu, dia memimpin ratusan binatang buas dan ratusan ribuan orang untuk menyapu ke arah celah kehampaan yang dibentuk karena formasi awan langit.
Jusi secara paksa merobek kekosongan melalui kekuatan besar dari formasi awan langit, sehingga itu membentuk sebuah portal ruang yang bisa memindahkan semua pasukannya dengan sangat cepat. Hanya dengan cara inilah mereka akan bisa sampai di hutan keabadian dengan kecepatan tercepat. Lagi pula, jika mereka tidak bergegas, kemungkinan Sang Ratu dan Xiaoyan akan pergi dari menara pembantaian. Adapun tubuh Jusi, saat ini dia tidak segera mengikuti pasukannya. Ketika dia masih di udara, dua sosok muncul di sampingnya saat ini. Mata mereka berdua tertuju pada celah kehampaan, seperti yang dilakukan oleh Jusi, dan mereka bertiga menyaksikan ribuan pasukannya mengalir ke dalam portal itu. Jika diperhatikan lebih seksama, mata kedua sosok ini sama persis dengan Jusi. Meskipun terlihat berbeda, pesona di mata mereka dapat mengatakan bahwa kedua sosok ini adalah avatar yang dimiliki oleh Jusi. Lalu, sebelum semua pasukan menghilang, memasuki portal, dua avatar Jusi ini tersapu segera dan melesat ke depan untuk menyusul pasukan itu. Namun anehnya, tubuh Dewa Jusi tidak mengikuti mereka berdua. Dia masih melayang di udara sambil menyaksikan pasukannya dengan wajahnya yang datar. Istana pemburu dewa sudah berkembang sejauh ini. Aku berharap bahwa hari itu akan datang kali ini. Hari di mana Sang Ratu benar-benar dimusnahkan. Dan era ini akan menjadi milikku. Ucap Jusi. Matanya sedikit menyipit. Dan di bawah matanya yang tampak datar, ada kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xin pun berpindah ke menara pembantaian tempat Xiaoyan masih berada. Kini, Xiaoyan masih menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Tetapi, menara pembantaiannya tampaknya masih stabil di beberapa titik dan semuanya menjadi sangat sunyi. Tidak ada seorang pun yang ada di sana. Di seluruh menara pembantaian, hanya Xiaoyan yang masih bertahan. Karena semua praktisi keabadian yang sebelumnya memasuki menara itu, mereka semuanya sudah diteleportasikan oleh Dewa Iblis Tianhe. Sehingga pada saat ini Xiaoyan bisa berkultivasi di sana tanpa ada seorang pun yang bisa mengganggunya. Walaupun masih ada Sang Ratu yang akan menghalau siapa saja yang ingin mengganggunya, namun hal ini adalah keberuntungan bagi Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan juga sudah tahu bahwa masih ada seseorang lainnya yang bisa membantu melindunginya selain Sang Ratu. Jadi, saat ini dia hanya perlu mencurahkan 100% tubuhnya dan juga pikirannya untuk berkultivasi, sehingga dia akan semakin mendekati ranah Kaisar Keabadian. Dilihat dari perkembangannya, kali ini Lautan Bintang Xiaoyan akan segera menembus angka hingga 10 miliar sumber energi, dan ini seharusnya mencapai beberapa ambang dari tingkat keabadian. Tetapi, pada saat ini, dia masih tidak bisa merasakan kekuatan keabadian sama sekali, di mana ini menunjukkan bahwa dia masih sangat jauh untuk mencapai ranah Kaisar Keabadian. Pada saat ini, lautan energi terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan, dan 5 pil emas pun semuanya sudah ditelan oleh Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, lautan bintang energi di dalam tubuhnya juga telah berubah dari warna kuning menjadi putih, dan itu hanya tersedia di dalam lautan bintang. Jika diperhatikan dari warna lautan bintangnya, dapat dinilai bahwa lautan bintang ganda di dalam tubuh Xiaoyan telah digabungkan menjadi satu, dan tingkat pada lautan bintangnya tidak lagi disembunyikan, serta latar belakang lautan energi Xiaoyan saat ini juga tidak dapat disembunyikan. Bahkan, sekarang Xiaoyan tidak tahu sudah berapa lama waktu telah berlalu. Itu karena Xiaoyan adalah pusat dari aliran energi ini. Tanpa diduga, aura yang kuat meletus dari sosok Xiaoyan. Meskipun dia masih di tingkat dewa pertempuran, ada kesenjangan besar antara dia dan dewa pertempuran biasa. Itu karena hanya ada sangat sedikit dewa pertempuran dengan puluhan miliar pada lautan bintangnya. Pada saat ini, 10 miliar sumber energi. Dalam sekejap, Xiaoyan sudah memasuki level dewa pertempuran terkuat. Dia berhasil menembus 10 miliar. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, ucap Dewa Iblis Tianhe sambil menghela napas berat, dan ada ekspresi terkejutan di wajahnya. Tetapi, apa yang membuat Dewa Iblis Tianhe merasa sangat luar biasa adalah bahwa setelah Xiaoyan menembus puluhan miliar, kecepatan peningkatan pada lautan energinya masih tidak berkurang dan malah terus tumbuh secara tak terduga. Oh, ternyata benar seperti dugaanku. Dia memang reinkarnasi dari sosok dewa tertinggi. Aku yakin hanya Tuanlah yang bisa memiliki bakat seperti itu di dunia ini, ucap Dewa Iblis Tianhe. Sang Dewa Iblis Tianhe pun tersenyum dengan bangga. Namun, dia tidak menyangka bahwa dirinya akan bisa bertemu lagi dengan sang dewa tertinggi sebelum dirinya benar-benar menghilang dari dunia ini. Dewa Iblis Tianhe merasa bahwa sosok dewa tertinggi ini adalah pusatnya dunia. Meskipun dirinya pergi kemana saja, tanpa hadirnya sang dewa tertinggi, dunia ini seolah-olah seperti lingkaran.
ketika Dewa Iblis berjalan dan terus menyusuri dunia, entah kenapa dia malah kembali ke titik awal. Dewa Iblis Tianhe masih ingat bahwa dia seperti bajingan ketika dirinya bertemu sang dewa tertinggi. Tetapi sosok dewa tertinggi ini malah memberikannya keberuntungan, dan sosok itu adalah orang yang tengah duduk bersila untuk berkultivasi. Segala sesuatu yang terjadi tampak lebih seperti kebetulan, tetapi sebenarnya itu tidak pernah ada yang namanya kebetulan. Ini karena segala sesuatu pasti memiliki sebab dan akibat, dan ceritanya memiliki takdirnya sendiri. Kini, tubuh Dewa Iblis Tianhe berangsur-angsur memudar, bukan karena dia kehilangan kehendaknya, tetapi hanya ketika dia bertarung melawan monster dari dunia Taisu, dia sudah menggunakan kekuatan terakhirnya. Jadi, ketika kekuatan terakhirnya habis, itu juga berarti bahwa masa hidup dari Dewa Iblis Tianhe telah berakhir dan tidak mungkin untuk dibangkitkan kembali. Kematian pertama adalah berdasarkan tubuh dan jiwa, lalu kematian kedua berasal dari jiwa yang masih hidup, dan kematian ketiga adalah penghilang yang sebenarnya. Sementara itu, ketika melihat Dewa Iblis Tianhe yang akan menghilang, sang ratu pun mengangkat kepalanya sedikit. Kedua mata indahnya benar-benar menatap Dewa Iblis untuk pertama kalinya, dan dia pun sedikit menganggukkan kepala pada sang Dewa Iblis Tianhe ini. Detik berikutnya, suara Dewa Iblis Tianhe tiba-tiba menyebar ke seluruh menara pembantaian, hingga akhirnya itu sampai keluar dari menara pembantaian dan mencapai telinga banyak kaisar keabadian yang terdiam untuk menonton. Meskipun mereka mungkin belum mendapatkan warisan terakhir dari Dewa Iblis Tianhe, pada kenyataannya, sebagian besar dari kultivator kaisar keabadian ini masih bisa mendapatkan keterampilan bertarung dari dalam menara pembantaian, walaupun mereka tidak mendapatkan warisan terakhir. Pada saat ini, ada beberapa kaisar keabadian yang tahu bahwa waktunya telah berakhir dan warisan tidak lagi dipikirkan sebagai tujuan utama mereka. Karena tidak peduli seberapa beraninya mereka, tidak ada yang mau memasuki menara pembantaian lagi. Jadi, mampu kembali hidup-hidup dari menara pembantaian saja sudah bisa dibilang memuaskan bagi sebagian besar kaisar keabadian ini. Dan jelas, mereka sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Tapi, tentu saja masih banyak kaisar keabadian yang memilih untuk duduk bersila di luar, dan mereka masih menunggu sambil memandangi menara pembantaian. Sementara itu, sosok monster dari dunia Taisu yang tergeletak di sisi yang jauh, tubuhnya sudah setengah hancur, dan tampaknya dia sedang memulihkan dirinya. Namun jika orang-orang ini bisa melihat lebih dekat, mereka sebenarnya dapat melihat bahwa pada tubuh besar monster mengerikan ini ada cakra yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, dan bagian tubuhnya yang terluka juga dengan cepat diperbaiki. Sosok monster ini memang sudah tenang untuk saat ini, tetapi ketika monster raksasa itu diselesaikan sepenuhnya, tidak ada yang berani masuk ke dalam menara pembantaian lagi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tunggu dulu, kali ini Mimin gak mau pantun. Mimin mau ucapin terima kasih banyak kepada para om dan tante yang udah support Mimin hingga menuju 5K subscriber. Dan terima kasih juga yang udah mau donasi Mimin kopi. Semoga diganti sama Yang Maha Kuasa berkali-kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Juga Mimin mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan puasa 1444 Hijriah.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。